Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertemu ya dalam mata kuliah program linier. Dan seperti biasa sebelum kita mulai kuliah, mari kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa masing-masing. Bagaimana? Sudah siap untuk kuliah hari ini? Baik. Sebelumnya Bapak sampaikan dulu tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami tentang tabel simplex ya, dan cara iterasi ke tabel berikutnya hingga tabel optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bisa membedakan soal yang menggunakan simplex biasa dan yang menggunakan simplex dua fase. Nah, ya, jadi bisa membedakan simplex biasa dan simplex dua fase. Kemudian yang ketiga adalah bisa menjelaskan hingga solusi akhir dari persoalan program linier sampai nanti bisa membaca ya, bisa membaca artinya apa hasil yang didapatkan dari perhitungan metode simplex tadi. Nah, sebelumnya mungkin Bapak ingin bertanya dulu ini ya, atau kita mengingat kembali dulu ya, mengingat kembali. Nah, bagi yang bisa menjawab tolong angkat tangan ya. Nah, masih ingat beberapa variabel yang kita gunakan untuk membuat persoalan program linier menjadi standar. Nah, yang ingat silakan angkat tangan. Variabel apa saja yang kita gunakan? Masih ingat? Pertama, variabel apa yang kita tambahkan pada persoalan program linier supaya menjadi bentuknya itu standar? Kan ada yang kurang dari ya, ada yang lebih dari, ada yang sama dengan. Nah, tentu itu semua perlu ditambahkan variabel-variabel tertentu. Nah, masih ingat dah variabel apa saja yang kita gunakan di persoalan-persoalan itu? Salasia mau jawab? Nah, tunggu sebentar Salasia. Ya, silakan Salasia. Jadi variabel apa saja tadi? Jadi variabelnya terdiri dari variabel non basis, variabel basis, solusi atau nilai kanan, variabel slack, variabel surplus, variabel buatan, kolom pivot, baris pivot, elemen pivot, variabel masuk, dan variabel keluar. Ya, baik, itu beberapa istilah ya yang kita gunakan. Oke, saya fokus kepada tadi ada istilah variabel slack ya. Kemudian ada variabel surplus, kemudian ada variabel buatan. Oke. Nah, maka inilah nanti yang akan menjadi pembeda ketika kita mau memutuskan pakai metode apa. Nah, ya, pakai metode apa? Ya, ini kita harus tahu di situ cuma ditambahkan variabel slack saja kah? Atau di persoalan itu perlu ditambahkan surplus dan buatan. Nah, itulah nanti yang akan membedakan kapan kita pakai simplex biasa, kapan kita pakai simplex dua fase. Nah, jadi dua fase itu dipakai ketika apa? Nanti ketika kita menggunakan variabel buatan. Nah, jadi ketika ada variabel buatan, maka kita pakai dua fase. Nah, dan tentu ini semua ya, kenapa kita perlu menguasai ini? Siapa tahu di sini nanti akan ada yang jadi pengusaha ya, pengusaha besar ya, kemudian perlu melakukan perhitungan-perhitungan supaya apa? Usahanya nih bisa mendapatkan laba yang besar, keuntungan yang besar, dan secara biaya itu minim. Nah, sebenarnya kan di sini itu ya. Nah, jadi tetap tujuan kita di sini adalah ingin memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan
biaya. Biaya. Nah, ya. Baik ya, seperti minggu yang lalu kita di sini akan berbagi kelompok lagi. Nah, kelompoknya sama ya, kita bagi jadi 3 kelompok. Kemudian ada kelompok kasturi, ada kelompok sasirangan, dan ada kelompok kulit. Nah, ya. Silahkan mungkin membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin ya. Mungkin Yasin ke sana. Yasin gabung ke sana. Kemudian Siva tetap di sini ya. Nah, kemudian ini kita masih menunggu si Hana dan Permata. Nah, jangan sampai hilang Permata nih. Nanti jadi lagu Hilang Permataku nanti. Kemudian teknisnya di situ tetap ya, di sini tolong didiskusikan bersama. Yang pertama adalah ide yang digunakan untuk menyelesaikan itu. Ide ini artinya, oh ini nanti pakai apa gitu misalnya ya. Untuk yang soal pertama nanti pakai apa. Oh soal yang kedua pakai apa. Nah itu kan idenya ya. Kemudian alasan. Kenapa sih memilih yang nomor 1 milih itu? Kemudian yang kedua, kenapa sih kok milih itu juga? Nah, misalkan yang A memilih metode ini karena begini-begini. Itu pada bagian B. Bagian C tinggal diselesaikan ya, tinggal langkah-langkah diselesaikan sampai dapat solusi akhir. Oke. Kita berikan waktu sesuai waktu yang tertera di LKM. Silahkan mulai berdiskusi. Terima kasih. Ini kan kita disuruh Bapak loh menyelesaikan linear program berikut ini dengan metode simplek. Kira-kira nomor 1 ini nih pakai metode simplek apa yuk? Biasa. Simplek biasa yang pertama. Ini simplex, bentukan tabel simplex. Kenapa jadi pakai tabel simplex? Karena kita mencari maksimum, Memaksimumkan. Ini kan, nah maksimum. Oh berarti kalau kita mencari maksimum, pakai tabel simplex yang biasa. Iya, metode simplex yang biasa. Jadi kita nih pakai metode simplex yang biasa. Kalau langkah-langkah penyelesaiannya mah, ini kan maksimumnya Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 loh. Dengan fungsi kendala x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 9. Kendala keduanya 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 25. Kendala tiganya x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 10. Untuk x1, x2 dan x3 itu lebih dari sama dengan 0. Berarti kita di sini memakai metode simplex yang biasa. Kalau yang nomor 2 nih Bang, kira-kira pakai ini kan minimum nih. Iya. Nah, 2 fase dengan metode 2 fase. Ya, kalau untuk minimum Karena kita meminimumkan. pakai 2 fase yang memuat variabel buatan. Oh, berarti kalau yang pakai variabel buatan itu nambah R1 dan R2. Berarti simplexnya tuh menggunakan yang 2 fase gitu lah. Iya, betul. Kalau di simplex 2 fase nih yang ditambahkan itu apa?
R1 dan R2. Nah, kalau misalkan di metode simplex biasa kan kita ubah ke Jadi yang B ini loh, pertanyaannya berikan penjelasan maupun alasan terkait ide penjelasan yang kalian miliki. Jadi kita tuh kenapa ya? Kita yang pertama tuh mau kayak simplex, dan yang kedua tuh kenapa jadi dua fase. Nah kalau yang kenapa nomor 2 tuh jadi dua fase kan karena di situ tuh ada variabel buatannya loh, makanya dipakai menjadi dua fase. Kalau yang kenapa menjadi yang nomor 1 tuh menjadi metode simplex karena variabelnya sudah lengkap, jadi tidak perlu variabel buatan kayak itu kan. Jadi pakai simplex yang nomor 1, yang kedua pakai metode dua fase. Enggak nih dong. Ada tetap loh, tetap min 2 1 2 0. Berarti negatif. Pakai tanda pakai stabilo aja kah? Yang warnaan itu. Ya stabil. Bisa. Ada kebanyakan tabel dengan gitu. Mereka tabel kita. Enggak, ini langsung nanti lakukan rasionya. Kadang Langsung usah pakai rasionya, apa yang tapi ininya maksudnya itu ditandai yang tapi dibagi. ditandai aja. Ditandai. Berarti negatif 3 ini dibagi berapa? Mana? Berarti bagi ini. Kada. Ini kan jadi berubah sebarisan tuh kan dibagi ini sebarisan. Oh dibagi ini. Ini sebarisan. Berarti negatif 3 dibagi 2 kayak itu. Ada. Ada yang apa? Yang 2 kali 3 tambah negatif 3. Supaya jadi 2 supaya jadi ditambah negatif 3 kali 3. Itu loh. dikali ke sini Kita dulu, kali ya. baru ditambah ke atas. Berarti 2 ditambah kayak ini kan 2 ditambah negatif 3 kali 3 atau 2 dikali 3 ditambah negatif 3. Cara yang ini Nah, Amun ini semampu ininya ditambah hanya dikaliakan. Ya lo ya dikalikan dulu. dikalikan dulu hanya ditambah maksudnya tuh. Jadi inilah ini 0 berarti 0 berarti 2 ya ada. Kita mengambil yang mana? Ini lawan ini loh. Nah, berarti yang ini. Tandai bang. Ini loh. 3-nya tandai. Kada mau. Mau. Ini juga. Mana sederetan bawahnya kak? Jadilah kita nih ada 2 soal lah Bapak nih yang memberikan. Nah soal pertama tuh tandanya kan kayak kurang dari kayak itu. Jadi bisa kita selesaikan dengan cara metode simplex. Kalau nomor 2 nih kan ada lebih dari, ada sama dengan kan ini ada lebih dari. Habis itu berarti bisa kita selesaikan dengan syarat metode simplex 2 fase. Kenapa? Karena kan pada metode simplex itu ada yang ditambahkan variabel surplus atau variabel buatan. Jadi kita tuh untuk soal yang pertama dengan metode simplex biasa, kalau yang kedua dengan metode simplex 2 fase. Nah itu. Berarti awal yang pertama tuh kita menentukan itu mau ubah jadi bentuk baku lah. Ubah dulu jadi bentuk baku. Habis itu hanya kita buat ke tabel. Misalnya sudah jadi tabel tuh kita cari mana tabel yang perlu diganti atau dikeluarkan gitu. Paling salah hitung aja, mestinya ada lagi bang. Mestinya kan boleh negatif lagi loh Pak di sini. Ini kan berarti tinggal ditambahkan kalau Tinggi. Nah, karena di sini ini sudah 0 Pak, berarti kami anu basisnya tuh ke Z lawan ke S1 aja. Ini kan jadinya kami bagi yang 2 tuh loh Pak.
habis itu yang ini kan sudah 0 atasnya. Level lagi. Nah, jadi kan menolkan yang negatif 1 lawan 1 ini. Jawab apa lagi? Jadi di sini ada kesalahan. Padahal pertama sudah masuk lagi, X1 sudah masuk belum? Pun X1 sudah pernah masuk belum sebelumnya? X1 belum. Berarti X1 masuk. Masuk akan ya, terus akan ya dulu gitu. Itu maka kemarinnya Bapak bisa mencoba divalidasi pakai itu software. Yang gini. Coba di software tuh kan langsung tuh kelihatan kan berapa literasi di sana. Iya, ada kalau. Ya kalau nanti sudah literasinya itu sebagai bentuk rasionalitas jawaban yang kamu jujur atau salah. Kalau yang sesuai lawan tabel itu berarti jujur toh. Kalau ada sesuai ada salah. Baik ya, bagi yang sudah berdiskusi ya, sekarang kita persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin silahkan dari kelompok apa namanya? Kelompok Sasirangan ya, silahkan kelompok Sasirangan. Ini kelompok khas Kalimantan Selatan. Tapi semuanya khas Kalimantan Selatan ya. Ulin kan juga khas Kalimantan Selatan ya. Kemudian Kasturi juga khas Kalimantan Selatan ya. Tapi ini yang paling familiar. Tidak pakai musim. Kalau yang pakai musim ya. Silahkan pada perwakilan kelompok Sasirangan untuk mempresentasikan ke depan sekilas ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Sasirangan dengan anggota saya Salasia, Muhammad Sipa, Nur Alfisyah Maulida dan Rika Hadasabila akan mengerjakan soal yang pertama. Nah, jadi yang A itu ide apa saja yang kalian miliki untuk menyelesaikan permasalahan di atas mengenai permasalahan program linier. Jadi untuk soal yang pertama kami menggunakan metode simplex. Kenapa kami menggunakan metode simplex? Karena di situ tidak memerlukan variabel buatan. Langsung bikin tabelnya nggak, Pak? Langsung akan 3 ya. Dan juga sudah disebutkan. Sudah. Ya. Awalnya ya.
Nah, setelah kami identifikasi untuk tabel awal simplex yang pertama itu Z-nya min 2, min 3, min 1, 0, 0, 0, 0 dan ini setelah menjadi optimal. Nah, mungkin itu saja dari kelompok serangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita berikan aplaus untuk kelompok Satsirangan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dalam perkuliahan kita hari ini adalah ketika kita menyelesaikan atau melihat sebuah persoalan program linier, yang pertama kita cek dulu
Nah, ketika bentuk bakunya itu di situ memerlukan variabel apa tadi? Variabel buatan atau tidak? Nah, kalau dia tidak memerlukan variabel buatan, maka kita pakai simplex biasa ya. Tapi kalau dia pakai variabel buatan, maka kita pakai simplex 2 fase. Nah, begitu. Lalu kemudian langkah-langkahnya jangan lupa dengan konsep eliminasi Gauss-Jordan ya, Gauss-Jordan. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah optimal atau belum optimal. Jadi ketika maksimum, mestinya itu belum optimal. Kenapa? Karena masih ada negatif. Ya, nah itu jadi catatan saja ya. Nanti catatan yang mungkin perlu diperhatikan lagi. Nggak tahu nanti kelompok yang lain seperti apa ya. Baik, mungkin demikian ya kuliah kita hari ini. Ya, Insyaallah kita akan sambung lagi pekan depan dengan pembahasan Big M. Nah, metode Big M. Jadi selain 2 fase juga ada Big M. Demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.